Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Misreni dengan NIM 180421154. Pada pertemuan ini akan memaparkan materi tentang mempromosikan partisipasi sosial melalui tata kelola digital. Baiklah, langsung ke materinya. Tata kelola digital dipromosikan dengan transparansi yang lebih besar dan partisipasi warga melalui alat online yang dibuat bersama oleh pemerintah ya Mas. Diskusi dan inisiatif tata kelola digital adalah hal yang biasa di beberapa negara sebagai janji pemerintah yang lebih berpusat pada warga negara daripada yang berpusat pada layanan, atau bahkan pandangan yang lebih sempit seperti berpusat pada proses atau yang berpusat pada pegawai negeri. Sebaliknya, beberapa prakarsa ini belum mencapai manfaat yang direncanakan karena berfokus pada teknologi, bukan tata kelola, dan kebutuhan warga negara bukan fokus utama mereka. Selanjutnya, tata kelola digital dan sosial partisipasi. Penggunaan TIK baru untuk mempromosikan sosial partisipasi. Literatur telah menunjukkan potensi manfaat yang dapat dimanfaatkan pemerintah melalui penggunaan TIK untuk meningkatkan hubungannya dengan warga, seperti yang pertama, menyediakan informasi terkini tentang acara dan proyek pemerintah. Yang kedua, waspada dan mengarahkan masyarakat jika terjadi bencana alam seperti banjir atau wabah penyakit. Yang ketiga, mengkomersialkan layanan mereka kepada publik dan membuatnya lebih mudah diakses. Yang keempat, mendorong produksi bersama layanan dengan mengumpulkan komentar yang relevan dari warga yang berpartisipasi. Selanjutnya, tata kelola digital. Tata kelola digital adalah penggunaan TIK untuk menciptakan nilai publik melalui kolaborasi masyarakat dan memberikan informasi yang sesuai dan partisipasi warga. Karakteristik umum untuk konseptualisasi e-governance. Yang pertama, penggunaan TIK untuk mendukung layanan publik dan demokrasi. Yang kedua, model tata kelola. Yang ketiga, fungsi yang memberdayakan warga negara. Yang keempat, jaringan dan hubungan. Yang kelima, penggunaan TIK untuk meningkatkan tata kelola. Yang keenam, hubungan antara negara dan warga negara yang dimediasi oleh teknologi. Selanjutnya, 5 tujuan pengembangan kebijakan dan prioritas implementasi. Yang pertama, konstruksi kerangka politik, yaitu anggaran dasar dan kebijakan yang melegitimasi e-governance dan menetapkan tujuan dan aturan politik untuk penggunaan informasi oleh para aktor yang terlibat. Yang kedua, peningkatan layanan publik, yaitu peningkatan layanan dengan pendekatan warga negara, pelanggaran atau berorientasi perusahaan yang mencari informasi atau layanan pemerintah. Yang ketiga, kualitas tinggi dan hemat biaya dalam operasi pemerintah, yaitu peningkatan profesional dan teknis dalam manajemen publik melalui pencairan efisiensi, infrastruktur yang memadai, investasi, inovasi organisasi, dan evaluasi kinerja. Yang keempat, keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, yaitu melalui penggunaan teknologi memungkinkan interaksi yang lebih besar dengan publik dalam mengakses informasi dan konsultasi publik. Yang kelima, reformasi administrasi dan kelembagaan, yaitu penekanan pada akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemerintah, mendefinisikan peran pemerintah, warga, negara, dan masyarakat. Selanjutnya, kategori hambatan menurut Kissinger 2015. Yang pertama, hambatan tata kelola yang mencakup hambatan organisasi, antar organisasi, keuangan, dan teknologi. Selanjutnya, hambatan budaya pemerintah. Selanjutnya, hambatan struktural warga seperti eksklusi digital. Yang keempat, hambatan budaya di pihak warga. Selanjutnya, hambatan tata kelola digital. Struktural menurut pemerintah, hukuman pembatasan
kurangnya dana, kurangnya staf dan keterampilan teknis, kurangnya dukungan dari manajer dan manajemen puncak dan teknologi kendala bagi warga, kurangnya teknologi fasilitas, terbatas pengetahuan dan kemampuan, kurangnya waktu dan kurangnya integrasi dengan inovasi dalam sehari-hari rutinitas. Kalau kultural bagi pemerintah, bertahan untuk tidak berubah, takut inovasi itu akan melelahkan, itu ketahanan dari pemerintah dan lampiran untuk birokrasi. Bagi warga, kurang minat, kurang percaya diri dan negatif gambar diri itu pemerintah dengan no utilitas yang dirasakan dan perlawanan untuk teknologi. Selanjutnya, hambatan individu, organisasi, dan strategi. Hambatan individu termasuk masalah personalia seperti kurangnya pelatihan, pendidikan atau motivasi. Kalau hambatan organisasi terjadi ketika sumber daya tidak mencukupi, kendala koordinasi, kurangnya komunikasi dan ketika budaya kompleks tidak diperhitungkan. Yang ketiga, hambatan strategi melibatkan kebijakan dan kendala eksternal lainnya yang dapat menghambat keberhasilan. Selanjutnya, kebijakan tata kelola digital dan meningkatkan partisipasi sosial. Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan strategi pemerintahan yang difokuskan pada hal-hal berikut. Yang pertama, memastikan transparansi yang lebih besar, keterbukaan proses dan proses pemerintah. Selanjutnya, mendorong keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan publik, swasta dan masyarakat itu dalam pembuatan kebijakan serta desain dan penyimpanan layanan publik. Selanjutnya, menciptakan budaya berbasis data di sektor publik. Selanjutnya, mencerminkan pendekatan manajemen risiko untuk mengenai masalah keamanan dan privasi digital dan termasuk penerapan langkah-langkah keamanan yang efektif dan tepat untuk meningkatkan